Masa pertama Quran An-Nazi'at ayat 27. Pada masa atau periode ini, alam semesta pertama kali terbentuk dari ledakan besar yang disebut Big Bang. Ledakan besar tersebut sebagai awal lahirnya ruang dan waktu, termasuk materi. Dari ledakan besar tersebut terbentuklah awan debu atau dukan. Ketika dukan berkondensasi sambil berputar dan memadat, disitulah terbentuk unsur hidrogen. Saat temperatur dukan mencapai 20 juta derajat Celcius, terbentuklah helium dari reaksi inti sebagian atom hidrogen, lalu sebagian hidrogen yang lain berubah menjadi energi berupa pancaran sinar infrared. Masa kedua Quran Surat An-Nazi'at ayat 28. Ayat ini menerangkan tentang proses pengembangan dan penyempurnaan. Dalam ayat ini terdapat kata meninggikan bangunan yang memberikan pengertian bahwa alam semesta mengembang, galaksi-galaksi saling menjauh, dan langit makin tinggi. Sedangkan kata menyempurnakan memiliki arti bahwa alam ini tidak semata-mata terbentuk, melainkan sebuah proses evolutif atau bertahap. Masa ketiga Quran Surat An-Nazi'at ayat 29. Di ayat tersebut terdapat kalimat dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Masa ini adalah di mana terbentuknya matahari sebagai sumber cahaya dan bumi berotasi sehingga terjadi siang dan malam. Masa keempat Quran Surat An-Nazi'at ayat 30. Pada masa ini daratan bumi muncul. Dahulu kala terjadi tumbukan antara matahari dengan sebuah komet yang menyebabkan masa matahari terpental keluar. Masa yang terpental ini menjadi planet, diantaranya adalah bumi. Penghamparan yang dimaksudkan adalah pembentukan superkontinen Pangea di permukaan bumi. Ketika bumi baru terbentuk, belum ada daratan. Yang ada hanyalah batuan-batuan yang berpijar dengan suhu ratusan derajat Celcius. Masa kelima Quran Surat An-Nazi'at ayat 31. Dalam ayat 31 ini menunjukkan bahwa di mana terjadi evolusi bumi dari tidak ada air menjadi ada air. Air tersebut berasal dari komet yang menghantam bumi. Hidrogen yang terdapat pada komet bereaksi dengan unsur-unsur yang terdapat di bumi dan terbentuk uap air. Uap air ini kemudian turun sebagai hujan. Bukti air berasal dari komet ialah rasio deuterium dan hidrogen pada air laut sama dengan rasio pada komet. Semua kehidupan berasal dari air. Setelah air muncul, kehidupan seperti tumbuhan-tumbuhan pun bermunculan. Masa keenam Quran Surat An-Nazi'at ayat 32-33. Gunung-gunung dipancangkan, artinya gunung terbentuk setelah penciptaan daratan, pembentukan air, dan munculnya tumbuhan. Gunung memiliki akar dalam tanah atau bisa disebut juga pasak. Fungsi gunung ialah menyetabilkan kerak bumi, mencegah goyangnya tanah, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat 33. Setelah terbentuknya gunung, terciptalah hewan dan manusia.